Pertama, mari kita melihat dari bidang kuasa atau otoritas paus dan politik gereja. Saudara, pada masa itu, gereja Katolik dipimpin oleh pemimpin tertinggi paus yang berkedudukan di Roma, sama seperti sekarang. Dan paus itu memiliki kekuasaan yang absolut, tidak hanya dalam urusan agama. Hari ini, paus punya kekuasaan mutlak atas urusan agama. Tapi pada saat itu bukan hanya agama yang dikuasai oleh paus, bahkan dalam hal sosial itu dikuasai oleh paus. Dalam hal politik itu dikuasai oleh paus juga. Dan paus mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di bumi. Wakil Kristus di bumi yang memiliki kekuasaan rohani yang tertinggi dan dianggap melampaui semua raja-raja, semua penguasa-penguasa sekuler lainnya. Maka semua raja di dunia harus tunduk pada paus. Semua pemerintahan di dunia, semua, kalau katakan saja dalam bahasa modern, semua presiden harus tunduk di bawah kekuasaan paus. Karena paus tidak hanya berkuasa atas agama, sosial, politik, itu ada di bawah kekuasaan paus. Dan pada saat itu kekuasaan paus mempengaruhi seluruh kebijakan politik di seluruh Eropa, termasuk semua urusan pemerintahan. Itu dipegang kekuasaannya. Gereja pada saat itu bukan hanya institusi agama, tapi gereja juga aktor politik yang kuat. Dan paus dan para uskupnya, para kardinal terlibat dalam urusan kenegaraan, memainkan peranan penting dalam politik, dan bahkan termasuk mempunyai pengaruh pada dilaksanakannya perang ini atau perang itu. Kekuasaan paus begitu besar, kekuasaan para uskup begitu besar, kekuasaan gereja begitu besar dalam segala bidang. Perhatikan kata-kata dari Diana Severance. Para imam seringkali bodoh dan tidak bermoral. Jabatan-jabatan tinggi di gereja dibeli dan diberikan sebagai hadiah politik. Itu terjadi pada masa itu. Keterlibatan gereja di dalam masalah politik seringkali menyebabkan gereja kehilangan fokus pada tugas rohaninya, yaitu untuk membimbing orang percaya dan memberitakan Injil. Gereja lebih peduli masalah politik daripada masalah rohani, apalagi penginjilan.